Assalamualaikum, kembali di vlog ATC. Ini punya garapan Revo FI yang udah hancur-hancuran, bobrok. Bobroknya motor karbu seperti ini itu lebih nyaman daripada bobroknya motor injeksi. Nah, ini informasi dari yang punya motor sih, udah diganti semua lah ya, nggak tahu apa-apanya, udah banyak diganti. Motornya nggak mau hidup. Nah, tadi saya belikan injektor di dealer ya, karena ini yang lama itu semburannya itu kecil sedikit, cuman trut. Saya lihat itu dengan kasat mata ya, kita nggak pakai alat ukur, jadi semburannya itu cuman sekian cc lah, sedikit lah. Jadi saya inisiatif ganti itu. Nah, setelah saya ganti, motornya itu udah bisa hidup, tapi berbet Kang Bro. Nah, sebelum saya melakukan penggantian, saya juga udah cek tekanannya di sini itu masih bagus ya. Ini motor, ya Allah, motor injeksi, pere pedot dijarne, motor yang ngasep, suaranya kasar. Tapi ya nggak heran, di daerah saya memang seperti itu. Nah, motor ini udah hidup, langsung enak, cuman digas gini berbet gitu. Nah, digas malah kayak bukan nger tapi malah otomatis motor yang seperti ini dipakai jalan bakalan berbet dan mati. Nah, jadi kira-kira apanya di sini saya akan mau melakukan trik ya. Ini trik langka. Oke, saya matikan dulu kontak ewing ini Kang Bro. Kontak untir-untiran ini. Yes ya. Jadi ini motor ini sudah dilakukan semuanya lah, bisa dibilang, karena udah pernah masuk bengkel gitu loh, udah masuk bengkel terus di towing dibawa ke sini, naik motor. Ada dua motor hancur-hancuran juga, yang satu karbu, yang satu ini parah. Kalau udah dapat motor dari hutan kayak gini ya, jadi wes dilakukan bengkel semuanya, wes entah mesinnya entah apanya udah diganti semua. Nah, motor ya, motor injeksi khususnya, kalau mesin itu normal, ini sebenarnya mesinnya abnormal ya, karena setang bunyi motor yang asap ya, sebenarnya abnormal. Karena motor yang abnormal motor injeksi ya, itu bisa mengganggu semuanya lah ya. Ya, contohnya kan kayak gini, ini kan sensor O2 ya kan, ya dia mendeteksi suhu ya, suhu apa bahan bakar, sisa bahan bakar itu udah ideal apa belum. Nah, kalau motornya ngebul putih, dia deteksinya gimana? Apa orang ngaco ya kan? Bingung ininya. Loh, yang ku deteksi itu asap BBM. Lah kok ini kok malah asap oli? Kan ini bingung ini nanti, ya kan? Jadi sebenarnya motor injeksi itu sebenarnya wajib hukumnya itu normal, nggak usah dianeh-aneh. Nah, itu saran saya. Nah, jadi motor ini tuh mesinnya itu abnormal, tapi saya coba lakukan trik. Ini tadi kan digas berbet. Motor injeksi itu sebenarnya seperti motor biasa, yaitu ada yang namanya kompresi. Kalau 4 tak ya hisap ya kan, kayak gitulah ya kurang lebihnya. Langkah hisap, langkah kerja, ada hitungannya, rumusnya 4 tak kayak gitu. Terus yang penting intinya kompresi bagus, pengapian bagus ya, nggak ngaco. Nah, terus tekanan full pump bagus. Nah, semburan injektor bagus. Nah, kalau ke bagian maksudnya injeksinya ya, di injeksinya sendiri, kalau full pump udah tekanannya bagus, semburan injektor bagus, motor kok masih berbet, nah coba di servis TB nya ya kan, di servis TB nya, throttle body. Apabila throttle body itu udah bersih, motor masih berbet, coba di scan atau di reset lah ya. Resetnya jangan reset sini. Nah, kalau reset sini, reset history itu namanya. Jadi apa-apa yang udah dibuka, dibongkar-bongkar itu hilang. Itu cuman nggak ada ngaruhnya di mesin kalau reset history. Resetnya reset di sini, reset di EOT-nya. Jadi reset TP. Nah, mungkin TPS-nya pernah dibongkar-bongkar, jadi di reset TP harusnya. Tapi kalau di reset di reset TP kok masih berbet, nah Anda bisa coba lakukan dengan cara geser TP. Nah, di TP ini kan potensio ya, potensio itu ya kayak ya ada benda yang saling bergesekan, dan itu bisa aus ya, bisa aus, bisa rusak.
Nah, atau pernah kena air, misal kerendam air, banjir, itu bisa korosi, itu bisa. Nah, sensor TP itu tujuannya kan membaca bukaan ini, bukaan. Kalau di motor injeksi kan bukan skep ya, tapi bukaan si koinnya ya. Jadi koin bergerak sekian, dia di sini juga muter sekian, kayak gitu, kayak volume lah, volume radio kayak gitu, kurang lebihnya seperti. Jadi kalau ini buka sekian, dia buka sekian. Nah, terkadang antara di sini di koin dengan di TP itu udah nggak sinkron. Jadi di sini di koinnya ini udah buka, di TP-nya belum buka. Sebenarnya udah buka, tapi karena dia mengalami keausan ya, otomatis lambat ya, laporan ke ECU lambat. Atau sebaliknya, di sini belum buka tapi di sini udah buka. Kadang kayak gitu. Misal di sini baru 10 derajat, di sini udah ngebukanya 15, misal kayak gitu. Itu bisa mempengaruhi. Wes, tak kasih triknya dulu lah. Ini kan berbet kasusnya, karena berbet itu pengaruhnya paling banyak itu memang ya di ya full pump, injektor itu, terus TP itu paling banyak ya. Kalau yang lainnya misal kayak ini O2, ini biar Anda lepas nggak apa-apa, motor tetap hidup ya. Si ini ngaruh sekali. Ini bisa motor jadi berbet, bisa jadi ngok, kayak kalau karbu itu setelan jarumnya, setelan anginnya nggak pas, kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita coba buka dulu ini. Kok bukaannya penak men ya? Buka di bagian ini, terus dinyalakan. Nanti kita geser pelan-pelan ya, kita geser, bisa naik bisa turun, kita geser pelan-pelan. Tapi saya usahakan sih naik, kalau turun biasanya jarang ya, nilainya itu jarang, karena bukaan itu kan ke sini ya kan. Jadi otomatis yang aus pasti ke arah depan sini. Oke, jadi gesernya ke atas gini aja. Malah udah geser duluan. Patokannya ini tadi baut ya. Nah, ini kan patokan pabrik kan segini. Nah, kita nyalain. Kebetulan motor ini kan nyala ya. Rata-rata motor berbet itu kan kebanyakan nyala. Ini langsam nyala, tak nyalain dulu. Nanti tak geber. Nah, kita nyari settingan yang paling nggak berbet ya, setidaknya paling aman lah, tidak berbet. Nah, ini kan udah hidup motornya ya, udah hidup motornya, tak gas. Nah, ini kan kerap kayak mau mati. Nah, ini mau mati, digeser dikit aja, gesernya dikit-dikit ya. Nah, kita geser dikit, tak naikkan dong. Coba gas lagi. Nah, ini masih berbet. Nah, masih krek kayak gitu. Geser lagi dikit, karena dia masih mau langsam. Kecuali gasnya naik, nah itu beda lagi ceritanya. Nanti kita bahas. Ketika digeser gasnya malah naik, nanti kita bahas. Nah, ini udah kita geser ya, gas lagi. Nah, ini lebih enak, geser lagi dikit, coba ya. Nah, segini ya. Nah, ini udah sesuai. Jadi tarikan mesin dengan gas itu sesuai. Coba ya. Nah, ini udah sesuai, udah pas. Nah, sip ya. Motor tetap langsam. Nah, tapi ada tapinya. Sebelum kita mengunci ya, ngunci posisinya udah pas di sini, kita matikan dulu motornya. Nah, ini motornya mati. Terus kita kontak lagi. Nah, kontak, terus nyalakan lagi. Nah, nanti kalau dinyalakan kok berbet lagi, atau RPM-nya naik turun atau meninggi, nah itu kemungkinan besar wajib hukumnya diganti TPS-nya. Tapi kalau habis di setting ini kan udah tak setting pas ya, terus di kontak off, kita nyalakan kok dia masih normal, nah berarti cukup di setting bisa. Oke ya, tak coba nyalain lagi. Nah, ini nyala ya, nggak usah saya gas, motor langsam normal. Coba tak gas lagi sini. Nah,
Nah sip toh. Nah udah pas, settingannya wes pas. Coba kita masukkan baut, masih jangkau nggak bautnya? Ini kan di sini ada bos kuningan. Jadi baut itu sebenarnya TPS itu kan nggak bisa digeser-geser. Ada baut kuningannya. Ini presisi biasanya. Putar dulu ya. Nah ini nggak mau diputar Kang Bro. Nah, ya kan ini nggak mau diputar. Karena antara ini baut ini dengan drat dalam itu nggak lurus. Nah caranya kita cabut. Nah bushingnya ini, kuningan ini kita lepas supaya nanti kita bisa geser ya, paham ya. Di ini kita lepas dulu. Kontaknya belum tak pateni, matikan dulu kontak. Nah dilepas atas yo. Nah terus ini kita keluarkan pakai apalah pokoknya gini, ketok keluar, bisa keluar dia nanti ya. Oke tak keluarkan dulu ya. Nah ini Kang Bro tak keluarin malah sempalinnya, sempalinnya karena ini dia modelnya kayak gini loh, ujung sini dengan ujung sini lebar ya. Kalau punya bit itu kan lurus saja, ini sempal ya. Nggak popo, nanti kita lem terus kita pasangin ring ya, kasih ring supaya aman. Akhirnya tetap kita pasang yang originalnya tadi ya, yang kita geser, karena rasa feelnya tetap masih enakan yang original daripada yang aftermarket.